Baiklah teman-teman, fokuskan pikiranmu 16 menit ke depan. Ilmu mengenai catur langkah taktikal, posisional, dan bagaimana cara mengantisipasi serangan lawan kalian akan dapatkan. Di pertandingan Tata Steel Chess India 2024 ini, Daniel Dubov versus Magnus Carlsen menyajikan semuanya. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Ingat teman-teman, sebelum memulai, boleh sediakan kopi, udut, ataupun goreng-gorengan hangat untuk menemani video kali ini. Selamat menyaksikan. Magnus Carlsen memegang buah putih, memulai langkah pion ke E4. Daniel Dubov, pion ke E5. Putih pengembangan kuda ke F3, membawa hitam. Kuda juga dikembangkan ke C6. Saat gajah ditempatkan ke B5, terjadilah pembukaan Ruy Lopez di papan. Balasan hitam pion ke A6, Morphy Defense untuk variasi Ruy Lopez. Kita pelajari, saat gajah ditarik ke A4 oleh Magnus Carlsen, Daniel Dubov memainkan kuda untuk menyerang pion. Di sini ada kesempatan untuk rokade sayap raja, tetapi Magnus terlebih dahulu menaikkan kuda melindungi pionnya. Saat gajah ditempatkan ke E7, jelas terlihat untuk persiapan rokade sayap raja. Sebelum hitam melakukan hal itu, dia menaikkan pion ke B5 mengancam gajah, memaksa mundur, barulah hadiah rokade sayap raja, teman-teman. Babak awal sudah diperlihatkan, kita masuk ke middle game. Pion ke D3, membuka ruang bagi petak gajah gelapnya. Begitu juga dengan putih, mainkan pion ke D6 membuka ruang bagi petak gajah terangnya. Permainan pun berlanjut. Pion ke A4 mencoba mendobrak dari sayap menteri. Pion dilindungi oleh benteng, terjadi pertukaran pion. Setelah pion pukul pion, lihat, Magnus Carlsen mencoba pion ke H3, menjaga kotak G4. Begitu juga dengan hitam, tetap menjaga kotak G5. Permainan berlanjut, melindungi pionnya. Benteng ditempatkan ke E1, berharap pion D4 bisa maju ke depan. Mungkin juga bisa memanuverkan kudanya yang nanti bisa ditempatkan ke E2 atau nanti bisa ditujukan juga ke G3 jika memungkinkan. Hitam penempatan benteng ke E8, lihat bagaimana kuda manuver ke E2 oleh Magnus Carlsen, dibalas dan Dubov menarik gajahnya membuka ruang bagi bentengnya untuk melindungi pion yang ada di E5. Permainan berlanjut, seperti fokus utama, kuda ke G3, gajah ditempatkan ke E6 dan Magnus Carlsen pion ke C3. Ya teman-teman, saat gajah pukul gajah sudah membuka ruang bagi menteri untuk memukul gajah agar tidak pion bertumpuk di jalur B. Itulah gunanya pion ke C3. Pion lini center dimainkan mengajak pertukaran. Magnus Carlsen mengabaikannya, memainkan gajah ke E3, berharap di sini bisa berkoordinasi benteng satu dengan lainnya. Begitu juga dengan putih memainkan menterinya. Benteng sudah terhubung. Benteng naik mengancam kuda, berharap bisa bertumpuk di jalur A. Lihat perlindungan diberikan oleh Daniel Dubov menaikkan benteng ke E6. Perlindungan jelas kepada kudanya. Benteng sudah menumpuk di jalur A, bagaimana Daniel Dubov memainkan pion ke B4 mengajak pertukaran, diabaikan. Pion C naik satu langkah, begitu juga dengan Daniel Dubov. Seolah-olah menyerang, gajah peta gelapnya dipaksa mundur, serangan sudah tertutup dari lini center. Siapa yang lebih unggul? Kita pelajari. Menteri ditarik ke E8 dan Magnus Carlsen menteri ke A4. Daniel Dubov pion ke G6 berharap bisa menjaga kotak H5 dari pergerakan kuda. Di sini manuver kembali kuda ke E2. Lihat, kuda juga ditarik berharap bisa pion ke F5. Teman-teman, ada langkah problem di sini. Saat kuda ke C1, pion naik ke F5, terjadi pertukaran pion. Tujuan hitam jelas memainkan pionnya ke E4 nantinya. Setelah putih ke B3, kudanya kali ini benteng ditempatkan ke D8. Seperti yang saya katakan teman-teman, putih langsung melindungi kotak yang ada di E4 agar pion E4 tidak maju. Tetapi rekomendasi dari komputer, kita belajar dulu.
Kuda ditempatkan ke A5. Ini langkah rekomendasi dari komputer. Jika hitam pukul kuda dengan kuda, maka benteng pukul benteng. Setelah itu, menteri mengambil benteng, menteri mengambil kuda, ada ancaman kepada pion yang ada di C7, sehingga menghambat pergerakan ataupun laju pion ke E4. Karena apabila pion tetap dimajukan ke E4, maka menteri akan berpeluang memukul pion yang ada di C7 terlebih dahulu, mengancam benteng D8. Kita kembali ke partai aslinya. Ini adalah langkah rekomendasi yang bisa kita pelajari. Tidak memainkan kuda ke A5, tetapi Magnus Carlsen menggeser bentengnya ke E1. Apa yang diperbuat oleh Daniel Dubov? Tetap dengan tujuan awalnya, memainkan satu langkah pion ke depan, yaitu pion ke E4, mengancam kuda. Gajah dikeluarkan, mencoba sama-sama menyerang. Setelah pertukaran perwira terjadi, benteng pukul benteng disambut juga harus oleh menteri, dan kuda diambil oleh menteri. Bagaimana teman-teman? Dipertunjukkan di tahap ini Dubov langsung mengambil tempo skak. Sementara sebelum kita langkahkan aslinya, ada rekomendasi baik dari komputer. Dengan posisi seperti ini, hitam bisa unggul. Saat benteng mengancam menteri, lihat posisi benteng mengancam menteri. Jika dipukul oleh gajah, maka barulah ambil tempo skak. Di sini yang menjadi pembeda teman-teman. Apa yang bisa diperbuat oleh putih? Setelah ini, raja ke H2, tempo skak diambil oleh gajah. Perhatikan, harus dipukul oleh menteri gajah tersebut. Karena apabila mencoba menutup dengan pion, maka rajanya akan tewas. Yaps, skakmat di G2. Atau masih dalam posisi seperti ini, tidak memukul benteng, tetapi menghindarinya, menteri ditarik ke A4. Maka hitam tetap memiliki peluang tempo skak. Yaps, raja dinaikkan ke H2. Langkah berikutnya, jelas hitam pukul pion yang ada di F2. Tidak ada langkah yang bisa menyelamatkan. Rajanya akan tewas setelah menteri pukul pion yang ada di G2. Mungkin keterbatasan waktu ataupun tidak terfikir ke sini oleh Daniel Dubov. Maka dari itu, dia langsung memainkan menteri tempo skak. Saat raja naik, Magnus Carlsen juga melakukan hal yang sama. Mungkin tidak berpikir saat hitam memukul pion dengan menteri, Magnus memukul pion juga dengan menteri, mengajak pertukaran. Ada langkah lagi rekomendasi untuk putih. Kenapa ini saya berikan? Supaya menjadi pembelajaran buat kita. Seorang grandmaster pun bisa melakukan hal yang salah. Ini langkah baiknya dari komputer. Tetap mengambil tempo skak karena apa? Raja hitam akan tewas. Lihat kondisinya, tetap dipaksa untuk mengambil tempo skak teman-teman. Dan yang pasti raja hitam tewas. Dan satu langkah lagi, dengan kondisi tempo skak bukan ke G7 tetapi mungkin ke H8. Jalur tempo skak oleh gajah tetap diambil. Ditutup oleh gajah. Dipukul saja. Setelah raja mengambil, tempo skak kembali. Lihat, jalur 6 sudah dikuasai oleh benteng yang ada di A6. Maka dari itu raja tidak bisa naik ke atas. Harus mundur dan menteri pukul benteng. Tempo skak kembali, raja naik, bentenglah ke A8. Hanya bisa ditutup oleh kuda. Tetap saja tewas teman-teman. Yaps, tidak terpikir seperti ini mungkin Magnus Carlsen. Dia memiliki cara lain, menyederhanakan permainan, tidak mengambil langsung tempo skak setelah hitam memukul pion. Putih juga mengambil pion yang ada di F3, mengajak pertukaran. Daniel Dubov mengiyakan. Setelah hal itu terjadi, terjadilah sudah endgame. Bagaimana keseruannya? Kita lanjut pelajari. Langkah berikutnya, benteng ditempatkan ke jalur E, berharap bisa menguasai jalur E yang nantinya bisa ke E2. Tetapi di sini putih langsung mengambil pion dengan kuda dan hitam menempatkan gajahnya, mencoba menyerang kuda. Kuda mudah saja langsung memukul pion ke F5. Saat gajah pukul pion, putih mengambil tempo skak, mendapatkan kembali pion dan menggerogoti satu persatu pion dari bawah hitam. Masih dilanjutkan teman-teman.
Danil Dubov, tempo skak benteng ke E2, raja naik ke G3, dan lihat, pion 2 langkah lagi akan promosi. Itu tidak menjadi kekhawatiran bagi Magnus Carlsen karena bentengnya ditempatkan ke jalur B saat gajah ditarik ke C1. Tempo skak terlebih dahulu dilakukan oleh putih. Barulah dia menyelamatkan kudanya. Terlihat satu langkah lagi akan promosi, tetapi jika itu terjadi langsung dipukul oleh benteng. Masih dalam kondisi aman untuk buah putih, maka dari itu fokus pion C yang dimainkan. Ada kuda ke F6, pion C tetap main ke depan. Kuda mengancam benteng. Simpelnya, benteng mengambil tempo skak. Raja naik ke F7, lalu putih. Satu langkah lagi akan promosi. Benteng mencoba mengantisipasi, ada kuda mengancam benteng. Lihat di sini endgame yang sangat manis dari kedua pemain. Saat posisi ada open skak, raja langsung yuk mundur kembali ke E8. Gajah ditarik, ada ancaman kepada benteng. Bagaimana di sini manuver? Raja naik ke D7, membuka ruang, mengancam benteng. Benteng mundur ke C2. Lihat teman-teman, pion dikorbankan. Fungsinya apa? Mengambil tempo skak oleh kuda ke D6, membuat raja hitam tidak punya ruang untuk bergerak. Fokus pada pion H4 untuk mempromosikannya. Kita masih mencoba mengancam gajah, dilindungi oleh pion, mengancam pion diabaikan saja oleh Magnus, memainkan raja ke G4. Pion tersebut diambil dan raja naik lagi ke F5. Kuda menutup di sini ditempatkan ke C7. Lihat teman-teman, ini langkah kurang tepat. Karena apa? Rekomendasi dari komputer tidak main ke C7 kudanya, melainkan gajah langsung saja pukul pion yang ada di F4. Ini rekomendasi dari komputer. Setelah pertukaran terjadi, yes, terlihat memang unggul satu buah pion untuk putih. Tetapi ini akan remis teman-teman. Percaya tidak percaya, karena berada di jalur H pion. Kita kembali ke partai aslinya. Tidak memukul pion yang ada di F4, tetapi kuda ke C7 oleh Danil Dubov. Magnus Carlsen memanfaatkan situasi dan langsung inisiatif taktikal tercipta di sini. Bagaimana langkahnya? Kuda ke F7. Tempo skak memaksa pertukaran. Setelah gajah pukul kuda, raja juga memukul kuda. Menarik gajah, petak gelapnya tempo skak. Disinilah kesempatan untuk memukul pion yang ada di P2. Luar biasa teman-teman. Pertandingan pun masih berlanjut. Jika tadi hanya pion yang ada di H4, permainan akan remis. Keunggulan ada di pion F4 yang membedakan pertandingan. Kita lanjutkan. Raja F7, tempo skak. Raja ke G8, pion H5 dimainkan. Benteng mengancam pion, dilindungi oleh raja. Lihat di sini mengambil tempo skak kembali, tetapi manuver langsung ke F6, kembali ke H5, diabaikan. Ya teman-teman, dimundurkan bentengnya. Karena apa? Itu jebakan teman-teman. Jika benteng langsung memukul pion yang ada di H5, maka bentengnya akan tumbang. Karena rajanya, jika benteng putih ke B8 skakmat. Dari itu jelas hitam harus menyelamatkan rajanya. Yap, saya saja teman-teman yang mengimbangi. Posisi seperti ini akan menang untuk melawan buah hitam. Masih dicoba, makanya dari pion ke F5, benteng ditarik lagi ke H1. Masih berjalan teman-teman. Masih partai aslinya. Tempo skak. Dan di sini raja dipaksa ke H7. Barulah Magnus Carlsen ke E7. Saat tempo skak, manuvernya ke F7. Lihat, benteng ditarik dan pion maju ke F6. Tempo skak terjadi, simpelnya ke F8. Raja naik ke H6 dan langkah ini membuat pertandingan selesai. Danil Dubov menyerah. Karena jika dilanjut teman-teman, sudah sangat sulit. Walaupun terlihat di sini ditukarkan dengan menteri, ditukar saja dengan benteng, hal ini akan mudah bagi buah putih untuk memenangkan permainan.
Luar biasa teman-teman. Daniel Dubov dan Magnus Carlsen memperlihatkan bagaimana serangan dan bagaimana cara mengantisipasinya. Kesalahannya apa? Ataupun dapat kita pelajari dalam pertandingan ini. Daniel Dubov memiliki kesempatan yang sangat besar pada posisi seperti ini. Dia langsung memainkan menteri ke E1. Tetapi ada langkah manis sebenarnya. Benteng mengancam menteri. Inilah kesempatan emas dalam pertandingan ini untuk buah hitam bisa memenangkan pertandingan saat benteng mengancam menteri. Ambil pelajaran penting teman-teman. Langkah ini adalah rekomendasi dari komputer. Kita sama-sama belajar. Fungsinya apa? Agar kita terus bisa berpartisipasi dalam permainan catur. Yes. Ucapkan terima kasih kepada channel ini. Cukup like, komen, dan subscribe. Berikan juga komentar yang positif. Nyalakan loncengnya teman-teman. Karena apa? Saya akan terus memberikan pertandingan-pertandingan catur dunia yang berkelas pastinya untuk kalian dapatkan ilmunya. Analisis yang saya berikan rekomendasi dari komputer. Bye-bye.